Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, akikah adalah bagian daripada sunnah muakkad yang dikuatkan dalam ajaran Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sendiri yaitu mengakikahkan dua cucunya yaitu Hasan dan Husain, yaitu dengan 2 ekor kambing untuk 1 orang laki-laki. Maka hari ini masih terjaga sahabat itu, dan mudah-mudahan dari ritual akikah dan khitan yang akan dilaksanakan ini maka akan terakhirlah satu sosok keturunan yang bisa, yang soleh, keturunan yang soleh, yang bisa menjadi anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan memang seperti itu targetnya Bapak ya, bahwa ketika kita selesai sholat kita sering berdoa dalam zikir-zikir. Ba'da sholat kita sering mengatakan doa yang terbaik, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah istri-istri kami, anak-anak kami sebagai penyejuk pandangan mata kami dan sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin di antara masyarakat yang bertakwa. Itulah yang tiap doa yang kita panjatkan setelah ba'da sholat. Dan kita berharap dari doa itu akan lahir seorang anak-anak zuriyah kita, keturunan kita, yaitu anak yang bisa menyejukkan hati dan pandangan mata kita, yaitu anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Dan itulah harta yang terbaik bagi orang tua. Ketika orang tua itu sudah tiada di dunia, maka sebagai generasi penerusnya adalah anak yang soleh dan soleha yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana upaya untuk mencetak generasi yang robani ini, generasi yang taat kepada Allah, generasi yang soleh dan soleha ini? Maka ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu satu adalah bagaimana ketika seseorang itu memilih pasangan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensyariatkan, memberikan satu pandangan yang luar biasa. Maka nikahilah, sabda Nabi, maka nikahilah perempuan itu karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunan atau nasabnya, dan yang terakhir, yang keempatnya karena apa? Karena agama dan akhlaknya. Maka jika yang 4 itu dipatukan, kemudian yang utama adalah karena apa? Karena agamanya. Di sisi lain, kenapa Rasulullah mensyariatkan? Karena keturunannya, karena nasabnya. Karena dari nasab yang terbaik itu maka akan lahir seseorang yang soleh dan soleha, keturunan yang dzurriyyah yang soleh dan soleha yang akan bisa menyenangkan hati dan pandangan mata kita. Kenapa ini disyariatkan? Memang karena nasab itu adalah merupakan 5 hal yang harus dijaga dalam Islam. Dan hari ini ilmu nasab itu semakin pudar, kita nggak akan pernah tahu hari ini. Mungkin saya Ali Fikri, mungkin keturunan siapa, kita nggak tahu. Dan ini ilmu yang sudah hilang, tapi inilah kebesaran Islam yang memang harus dijaga nasab itu. Kemudian setelah nasab ada hasab. Kalau nasab itu siapa keturunan kamu, nah kalau hasab itu bagaimana potensi dalam keluargamu. Ketika kita mengingat potensi dalam keluarga kita, umpamanya ada nasab kita tuh sampai ke atasnya itu Fulan bin si Fulan, kemudian ada nasab seorang pemimpin, maka insya Allah dalam diri seseorang itu ada darah pemimpin, ada keturunan pemimpin yang akan menjadi pemimpin. Ataupun ketika ada keturunan di atas kita itu ada seseorang yang memang dia ahli ilmu, ahli agama atau ulama, maka dari situlah akan lahir seseorang yang faqih dalam agamanya atau seorang ulama yang bisa mendakwakan Islam. Maka dalam Islam ada linasabiha lihasabiha. Siapa keturunan kamu dan apa potensi dalam keluargamu.